Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abila. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 1B. Nomor induk mahasiswa saya 1010804. Jadi saya sudah merangkum dan ingin menjelaskan buku yang dituliskan oleh Dr. Ujang Chandra SSH MH MIP. Bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila. Landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas. Bab ini tujuan dari mempelajari Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara objektif ilmiah. Bab 2 memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai sejarah lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 adalah bagian penjelasan dari bab ini yang menjelaskan bahwa kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Bank Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan pemikiran bangsa Indonesia. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental dari bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu ini mengandung nilai, artinya ada sifat, kualitas yang melekat pada benda itu. Misal, bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila: muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar-dasar melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga di dalam ketetapan MPR nomor sekian tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi ialah suatu paham demokrasi yang berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu UUD 1945, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai penduduk serta warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Marilah kita salami hak-hak dan kebebasan dasar atau hak-hak asasi manusia, apakah yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional
antara kekuasaan negara. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan hak-hak manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam mengkualitaskan nilai Pancasila UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pegawai politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan dan pembangunan nasional menimbulkan suatu konsekuensi bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk pembangunan nasional haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Sekian penjelasan saya dan dari rangkuman saya yang sudah saya rangkum dari buku tersebut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.